Kan emang kenyataannya begitu Bu RT. Asal kalian tahu ya, semua makanan enak yang ada di rumah Naila itu sebenarnya hasil bantuan aku. Kalau nggak ada aku, keluarga Naila itu nggak bakal bisa makan enak. Hush, kamu jangan bicara sembarangan, Mira. Naila itu anak yang baik. Dia juga di sana bisa dengar kamu. Biarin aja dia dengar Pak Kades, biar seluruh warga tahu kebohongan dia. Kok rasa makanannya berubah jadi kayak pasir kering begini ya? Naila, kamu lagi repot nggak? Maaf banget ya aku tiba-tiba datang ke rumah kamu. Mira, kamu kenapa penampilannya kusut begini? Ayo sini duduk dulu, muka kamu pucat banget. Aku bingung mau kemana lagi, Nay. Aku diusir dari kontrakan karena udah 3 bulan gak bayar sewa. Ya ampun, kasihan banget kamu Mir. Pasti kamu belum makan kan dari siang? Ini dimakan dulu singkong aku. Makasih banyak, Nay. Kamu baik banget, selalu ada tiap aku kesusahan. Kalau nggak ada kamu, aku mungkin udah luntang-lantung di jalanan. Kita kan udah sahabatan lama Mir. Gini deh, daripada kamu bingung cari tempat tinggal baru, mendingan kamu tinggal di rumah aku dulu sementara. Gratis kok, kamu gak usah mikirin biaya sampai dapat kerjaan. Kamu serius, Nay? Aku boleh tinggal di sini? Aku bersyukur banget punya sahabat kayak kamu. Aku janji bakal rajin cari kerja biar nggak ngerepotin kamu. Udah gak usah sungkan, ayo ikut aku masuk ke rumah. Kita rapihin barang-barang kamu ke kamar. Besok pagi aku mau ke pasar ya buat belanja kebutuhan kita. Selamat pagi Bu Lastri, Bu Asih. Lagi sibuk belanja buat masak apa nih pagi-pagi? Mira, ini lagi milih sayuran buat bikin sop di rumah. Kamu sendiri kok nggak bawa belanjaan? Gimana mau belanja Bu? Dompetku aja kosong begini. Aku kan sekarang lagi numpang tinggal di rumah Naila. Oh ya, kemarin aku dengar cerita kalau si Naila baik banget ya. Mau numpangin kamu di rumahnya. Beruntung kamu punya sahabat kayak dia, Mir. Bu Asih jangan mudah percaya sama tampilan luarnya. Kebaikan Naila itu cuma kedok aja tahu. Aslinya mah beda banget kalau di rumah. Maksud kamu gimana, Mir? Si Naila kan emang terkenal ramah dan suka menolong di desa kita. Ya emang sengaja begitu biar dipuji-puji terus kan Bu. Aslinya mah sombong banget suka pamer. Tiap hari di rumah dia ungkit terus masalah tumpangan ini. Aku dipaksa jadi pembantu di sana. Masa sih si Naila kayak gitu kelakuannya? Padahal kalau di luar kelihatan alim banget ya anaknya. Makanya Bu, jangan gampang ketipu sama muka polosnya. Ya udah deh, aku mau balik dulu ke rumah Naila. Soalnya kalau telat dikit pasti diamuk nanti sama dia. Doi, itu sahabat kamu dari pagi cuma mainin HP terus. Gak ada niatan mau bantuin kita apa? Padahal pesanan catering buat besok lagi banyak banget. Nggak apa-apa Bu, mungkin Mira lagi capek aja atau lagi fokus cari info lowongan kerja. Akhirnya matang juga masakannya. Perutku sudah lapar banget nih dari tadi nungguin kalian selesai. Ini Mir, dimakan yang banyak ya. Pas banget aku masak ayam bumbu pedas kesukaan kamu. Nay, kok rasa bumbunya aneh gini ya? Kurang garam. Terus ayamnya kayak agak keras, nggak selembut biasanya. Oh, kalau emang kurang pas di lidah kamu, maaf ya Mir. Itu resep dagangan ibu yang biasanya selalu habis dibeli orang-orang di pasar. Iya, aku kalian cuma ngasih saran jujur aja Bu, biar masakan kalian gak dikomplain orang. Oh iya, habis makan aku mau keluar bentar ya Nay, mau cari angin ke warung kopi.
Pak Joko, aku mau es teh manis 1 sama pisang gorengnya 2 biji ya. Taruh di meja aja. Siap Mir, tunggu sebentar ya, esnya lagi dibuatin sama anak saya. Tumben sore-sore gini main ke warung kopi Mir, biasanya kamu lagi bantuin Naila beresin dagangannya. Halah, ngapain juga aku capek-capek bantuin mereka, Rian. Kamu nggak tahu aja gimana tersiksanya aku tinggal di rumah itu. Apa? Tersiksa gimana? Bukannya Naila udah baik banget ya mau ngasih kamu tumpangan gratis pas kamu diusir dari rumah. Itu kan cuma di depan kalian aja dia jadi malaikat, Doni. Aslinya mah di dalam rumah sempit itu aku kayak pembantu darurat. Dikasih makan lauk sisa yang udah keras banget. Parah deh pokoknya. Ini es tehnya Mir. Tapi maaf nih, tadi aku nggak sengaja dengar kamu. Setahu aku, Naila itu orangnya baik banget. Masa iya dia tega sama sahabat sendiri? Pak Joko ini gampang banget ketipu sama pencitraan mereka. Makanya besok malam kan ada acara makan-makan besar tuh di balai warga. Kalian berdua datang aja deh biar bisa lihat sendiri. Ayo Rian, Doni, duduk aja nggak usah sungkan. Anggap aja kayak rumah sendiri. Santai aja ya. Loh Mir, kamu ajak Rian sama Doni ke sini. Bentar aku ambil minum sama kue dulu ya. Maaf ya kalau suguhannya cuma seadanya. Soalnya Mira nggak bilang kalau mau bawa teman ke sini. Iya nih Nay, maaf juga ya kalau kami mendadak mampir. Kebetulan tadi Mira yang ngajakin kami main ke sini habis dari warung kopi. Udah nggak usah dengerin Naila. Kalian berdua makan aja kue-kue ini. Asal kalian tahu ya, kue-kue premium ini hasil dari ide-ide aku. Kalau aku nggak ngasih tahu mah, kue di sini pasti kue kuno semua. Oh, jadi ini semua kue hasil ide kamu Mir. Wah, hebat juga ya kamu bisa ngajarin keluarga Naila buat bikin kue seenak ini. Iya, silakan dimakan kuenya, diminum juga ya sirupnya. Mumpung masih banyak, aku ke belakang dulu mau beresin sisa piring kotor. Tuh kan, kalian bisa lihat sendiri gimana kaku dan anehnya dia kalau di depan orang. Makanya jangan lupa, besok malam kita ketemu lagi di balai warga buat acara makan bersama, biar kalian makin tahu sifat aslinya dia gimana. Halo Bu RT, halo Bu Siska, lagi sibuk banget nih siang-siang begini di halaman rumah. Mira, iya nih lagi bersihin halaman. Ibu Pangling lihat kamu siang ini Mir, baju kamu bagus dan kelihatan mewah banget ya. Iya benar, tumben banget penampilan kamu modis gini Mir. Itu bukannya model terbaru yang lagi tren di kota ya? Jelas dong Siska, ini tuh aku beli sendiri pakai uang tabunganku. Masa iya aku kelihatan kusam terus? Mending aku beli baju baru yang mewah begini kan? Loh, bukannya kemarin kamu bilang lagi kesusahan banget ya sampai harus numpang di rumah Naila? Kalau sekarang bisa sih beli baju semahal ini Mir? Aduh, makanya jangan mau dibohongi sama penampilan Naila. Malahan di rumah itu dia yang sebenarnya nggak punya apa-apa. Makanya dia cuma bisa pakai baju-baju bekas yang udah kusam. Kalau aku kan dasarnya emang udah orang kaya yang mandiri. Jadi bedalah kelasnya sama dia. Masa sih Naila kayak gitu Mir? Padahal ibunya Naila kalau iuran warga selalu paling lancar dan gak pernah pelit sama sekali loh. Halah, itu mah cuma taktik mereka aja Bu RT, supaya dipuji-puji orang sedesa. Ya udah deh, aku mau jalan dulu ke balai desa, mau lihat persiapan nanti malam. Pak Kades, Bu RT,
lihat nih porsi makanku. Untung ya, malam ini ada acara makan gratis di sini. Jadi aku bisa makan puas tanpa harus tersiksa dulu. Astaga Mira, banyak banget kamu ambil lauknya. Kayak orang gak pernah dikasih makan setahun. Kan emang kenyataannya begitu Bu RT, asal kalian tahu ya, semua makanan enak yang ada di rumah Naila itu sebenarnya hasil bantuan aku. Kalau nggak ada aku, keluarga Naila itu nggak bakal bisa makan enak. Hush, kamu jangan bicara sembarangan, Mira. Naila itu anak yang baik. Dia juga di sana bisa dengar kamu. Biarin aja dia dengar Pak Kades, biar seluruh warga tahu kebohongan dia. Kok rasa makanannya berubah jadi kayak pasir kering begini ya? Kamu tega banget ya Mir, jelek-jelekin aku dan ibuku di depan semua orang. Padahal kami tulus merawat kamu selama ini di rumah. Pergi Naila. Ini pasti gara-gara kamu. Kamu apain makanan ini? Tolong, tenggorokanku sakit. Rasanya kayak kemasukan debu jalanan. Loh, makanan ini kan enak banget loh Mir. Gak ada pasirnya sama sekali. Kamu jangan ngada-ngada deh. Aku nggak bohong Bu, rasanya beneran kayak pasir. Aku harus cari air sekarang. Leherku mau mati rasanya. Tolong, aku mau airnya Rian. Leherku kering banget, sakit. Mira, kamu kenapa sih datang-datang langsung merebut botol air orang? Bikin kaget aja, tau nggak? Rasanya beneran kayak debu tebel, Rian. Sumpah, makanan di dalam balai tadi mendadak berubah jadi pasir pas masuk ke mulutku. Makanya Mir, kalau ngomong itu dijaga. Kamu kena karma instan sekarang karena hobi menjelek-jelekan Naila. Enggak Doni, aku nggak bohong. Bu Asih, tolong aku Bu, aku lapar banget dari siang belum makan. Aku boleh minta satu kue yang ada di piring ibu nggak? Aduh Mira, kamu ini habis meludah sembarangan terus dengan entengnya sekarang mau minta makanan orang lain. Nanti ambil satu aja, jangan bikin rusuh lagi. Makasih Bu. Weh, sama aja. Kue ini juga rasanya jadi hambar kayak tanah kering. Ih, aneh kamu Mir. Makanan enak begini dibilang tanah kering. Kayak orang kurang waras aja kelakuannya. Udahlah Don, mending kita tinggalin aja dia sendirian di sini. Gila ya, ternyata ucapan buruknya ke Naila selama ini langsung dibalas tunai sama Tuhan. Bener Rian, yuk balik, biarin aja dia pusing sendiri. Rian, Doni, jangan tinggalin aku. Perutku lapar banget. Tapi kenapa semua makanan di sini rasanya berubah jadi pasir? Naila, tolongin aku, Nay. Dari semalam perutku sakit banget karena belum makan. Semua makanan di luar sana berubah jadi pasir di lidahku. Kamu masih berani ngeluh lapar ke aku Mir, setelah semua fitnah yang kamu sebar tentang aku dan ibuku ke warga. Aku hilap, Nay. Aku minta maaf. Aku cuma iri lihat kamu selalu dipuji sama orang-orang desa. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji gak bakal kayak gitu lagi. Kesempatan apa lagi Mir? Warga desa udah ceritain semua kebohongan kamu dari dulu ke ibu. Ibu sakit hati banget sampai nangis semalaman. Itu di atas meja ada secangkir teh sama surat pengusiran. Silahkan kamu ambil dan tinggalkan rumah ini sekarang juga. Aku tahu aku salah, Nay. Tapi sebelum aku pergi, izinkan aku minum teh ini buat ganjal tenggorokanku yang kering. Oh, teh ini juga rasanya berubah jadi hambar. Ajab ini nyata, Nay.
Itulah balasan buat orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, Mir. Rasa hambar itu pengingat dari Tuhan. Ya sudah, Nay. Aku terima hukuman ini. Aku bakal pergi dari desa buat cari kerjaan di kota sebelah. Selamat tinggal, Nay. Mira, ini upah harian kamu buat setengah hari. Pas banget sekarang jam istirahat. Kamu boleh makan pakai uang itu. Makasih ya, Bu. Aku benar-benar butuh uang ini buat beli makan siang. Ya udah, sana kamu pesan nasi remes aja ke pelayan. Jangan sampai kamu pingsan gara-gara kecapean. Ya ampun, baunya enak banget. Semoga aja setelah berbulan-bulan aku menderita, hari ini rasa makanannya nggak berubah jadi pasir lagi. Menunya kelihatan enak banget itu, Mbak. Makan yang banyak, Mbak, mumpung nasinya masih hangat. Iya, Mbak, makasih. Ya Tuhan, rasanya normal. Nasi remes ini rasanya nggak berubah jadi debu. Loh, Mira, kamu kok malah nangis? Apa rasa masakanku kurang enak ya? Enggak, Bu, ini masakan paling enak yang pernah aku makan seumur hidupku. Aku nangis karena akhirnya sadar kalau makanan yang dibeli pakai uang hasil keringat sendiri itu enak banget rasanya. Syukurlah kalau kamu suka. Kalau cari uang itu emang harus jujur dan kerja keras biar berkah ke badan, Mir. Bener, Bu, mulai sekarang aku janji mau kerja keras di kota dan ngumpulin uang yang banyak. Karena nanti uangnya mau aku pakai buat modal pulang dan meminta maaf ke Naila. Pak Joko, coba lihat deh, perempuan yang lagi jalan pakai payung itu. Si Mira bukan sih? Kok penampilannya berubah drastis begitu ya? Iya bener Bu Lastri, itu si Mira yang dulu merantau ke kota setelah kejadian di balai warga. Wah, kelihatan sukses dan berwibawa banget ya sekarang. Selamat siang, Bu Lastri, Pak Joko, apa kabar? Semoga kalian berdua sehat selalu ya. Selamat siang, Mir. Alhamdulillah kami sehat. Kamu sendiri gimana kabarnya? Pangling banget Ibu lihat kamu sekarang. Pakaiannya bagus banget dan sopan ya. Kabar baik, Bu. Ini ada sedikit oleh-oleh kue dari kota sebelah hasil kerja kerasku. Tolong diterima ya, Pak, Bu. Sebagai tanda silaturahmi, aku mau minta maaf juga kalau dulu ucapan dan sikapku bikin kalian gak nyaman. Ya ampun Mir, makasih banyak ya. Kamu gak usah bahas masa lalu lagi. Yang penting sekarang kamu udah berubah jadi orang yang jauh lebih baik. Permisi, keripik kaca anti retak dan basreng super pedas kesukaan para tetangga lewat nih. Ayo diborong biar lidah nggak hambar kayak makan pasir. Astaga, Kakak Meong. Kalau kakak mau jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Aku suka bagi-bagi promo loh. Iya, nanti aku beli. Ya udah kalau gitu, aku pergi promosi lagi ke segmen sebelah. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, kamera, buat stok cemilan sambil nonton Kokomeong. Tujuan utama aku pulang emang sengaja pengen ke rumah Naila, Pak. Utang maaf aku ke dia dan ibunya udah menumpuk. Aku mau langsung ke rumahnya sore ini buat bersimpuh dan memohon ampun dari mereka berdua. Naila, tolong maafin aku ya, Nay. Aku tahu kesalahan dan kelakuanku di masa lalu udah jahat banget sama kamu dan ibu. Aku menyesal, Nay. Mira, kamu balik lagi. Ayo bangun dulu, Mir. Jangan bersimpuh di lantai kayak gini. Gak enak dilihat sama Bu RT. Enggak, Nay. Biarin aku kayak gini sampai kamu benar-benar maafin semua kebusukan aku dulu. Ini juga ada sedikit hadiah, kain sutra yang aku beli dari hasil keringat aku sendiri selama kerja keras di sana. Tolong diterima sebagai bukti kalau aku udah berubah, Nay.
Astaga Mira, Ibu sama Naila sebenarnya udah maafin kamu dari lama nak. Ibu cuma pengen kamu sadar kalau hidup menumpang dari kebaikan orang itu harus tahu terima kasih, bukan dibalas dengan hinaan. Bener apa kata ibu Mir, alhamdulillah kalau kamu sekarang udah sadar dan bisa hidup mandiri. Warga desa juga ikut senang lihat perubahan kamu. Makasih banyak Bu RT. Selama di kota, setiap kali aku capek, aku selalu ingat ajabku dulu. Aku kapok, Nay. Rasanya hidupku hancur kalau terus-terusan jadi orang yang gak tahu diri. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu Mir. Sekarang mending kamu minum teh ini dulu biar perasaan kamu jauh lebih tenang ya. Makasih banyak ya Nay, kamu emang sahabat terbaikku. Setelah minum teh ini, aku mau minta tolong kamu temenin aku keliling desa. Aku pengen bagiin sisa oleh-oleh ini sekalian minta maaf secara langsung ke warga yang lain.